Halo anak-anak, kita berjumpa lagi pada pelajaran IPA kelas 7 di semester kedua. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup merupakan bagian hierarki struktural makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan. Hierarki struktural ini disebut hierarki biologi. Organisasi kehidupan terdiri atas atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Inilah gambar dari sistem organisasi kehidupan, diantaranya mulai daripada sel, lalu ke jaringan, lalu ke organ, kemudian ke sistem organ, lalu ke organisme. Pada bagian ini akan dibahas 1. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. 2. Jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. 3. Organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Dan 4. Sistem organ dan organisme. 1. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Inilah gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Dalam hal ini, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan di antaranya. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap rangsangan, dan melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah 1. Sel prokariotik. 2. Sel eukariotik. Di mana ciri-ciri sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel yang tidak diselubungi membran inti. Contohnya Monera, yaitu bakteri dan ganggang biru. Ciri-ciri dari sel eukariotik memiliki nukleus atau inti sel yang diselubungi membran inti. Contohnya protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Sel-sel tersebut akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui perorganisasian yang sistematik. Dalam organisasi, tubuh sel memiliki peranan yang sangat penting. Karena ukuran sel yang sangat kecil atau renik, artinya tidak dapat dilihat dengan mata langsung, maka untuk melihat sel harus menggunakan alat bantu, yaitu harus dengan menggunakan mikroskop. Inilah gambar sel yang jika dilihat dengan menggunakan mikroskop, di mana di dalam sel tersebut terdapat bagian-bagian daripada sel tersebut. Setiap sel tersusun atas 1. Membran sel, 2. Protoplasma, 3. Inti sel atau nukleus. Membran sel merupakan keluar masuknya zat dan perlindungan sitoplasma. Protoplasma merupakan cairan sel atau plasma sel. Dan inti sel atau nukleus berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Sel-sel memiliki organel yang berada pada sitoplasma, yaitu 1. Mitokondria, berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel, yaitu untuk menghasilkan energi. 2. Retikulum endoplasma, berfungsi untuk menyusun dan mengeluarkan zat-zat ke dalam bagian sel. 3. Ribosom,
berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. 4. Plastida berfungsi untuk fotosintesis. 5. Vakuola pada sel tumbuhan berfungsi sebagai cadangan makanan, dan pada protozoa berfungsi untuk mencerna makanan. 6. Badan Golgi berfungsi untuk alat sekresi protein. Dan ketujuh, lisosom berfungsi mencerna bagian sel yang rusak. Inilah tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Dua, jaringan-jaringan pada tumbuhan dan hewan. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan dan manusia. Inilah gambar jaringan pada hewan dan manusia yang terdiri atas jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan saraf. 1. Jaringan epitel melapisi suatu rongga dalam atau permukaan luar, menerima rangsangan atau sebagai kelenjar. 2. Jaringan ikat sebagai pelindung atau proteksi, penunjang dan pengikat sebagai jenis jaringan dan organ. 3. Jaringan otot dibedakan menjadi otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Dan yang keempat, jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf atau netron. Jaringan pada tumbuhan. 1. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. 2. Jaringan parenkim berfungsi penyimpan cadangan makanan. Jaringan pada tumbuhan terdapat pula pembuluh kayu atau xilem, di mana berfungsi pengangkut air dari akar ke daun. Yang kedua, pembuluh tapis atau plum, di mana berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Jaringan pada tumbuhan terdapat juga jaringan penguat, di mana berfungsi memperkuat dan memperkokoh struktur tumbuhan. Tiga, organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Organ adalah kumpulan berbagai jaringan yang berbeda membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Organ. Inilah gambar organ pada manusia. Tubuh makhluk hidup tersusun dari berbagai macam organ, misalnya jantung, ginjal, otak, dan lain-lain. Inilah organ pada tumbuhan. Organ utama tumbuhan adalah akar, batang, dan daun. 4. Sistem organ dan organisme. Sistem organ adalah beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Sistem organ pada manusia. 1. Sistem pencernaan. Berfungsi mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Di antaranya organ yang berhubungan dengan sistem pencernaan, mulut, di antaranya lidah dan gigi, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. 2. Sistem peredaran darah berfungsi mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh sel tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna
keluar dari sel tubuh, serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. 3. Sistem ekskresi berfungsi mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Contoh organ sistem ekskresi diantaranya paru-paru, ginjal, hati, dan kulit. 4. Sistem pernapasan berfungsi merupakan proses pernapasan yang dimulai dari pengambilan oksigen yang disalurkan ke bagian dalam tubuh sampai mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen yang telah dihirup oleh manusia dari udara bebas yang selanjutnya dibuang ke lingkungan yang berupa karbon dioksida. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal. Inilah contoh dari gambar makhluk hidup tunggal di antaranya kupu-kupu, seekor panda, ikan hiu, bunga janda bolong, pohon mangga, pohon kelapa, dan lain-lain. Kesimpulan sistem organisasi kehidupan makhluk hidup di antaranya. 1. Organisasi kehidupan terdiri atas atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. 2. Sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. 3. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. 4. Organ adalah kumpulan berbagai jaringan yang berbeda membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. 5. Sistem organ adalah beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Dan keenam, organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal.